bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dunia hiburan tanah air pun kembali berpayung duka. Selebgram yang juga mantan istri aktor Samuel Rizal, Steffi Agnesia, Kamis malam kemarin meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSCM. Selain menimbulkan duka mendalam keluarga dan para sahabat, berpulangnya Steffi yang telah menikah lagi dengan seorang pilot bernama Anggi Pratama juga memantik tanda tanya terkait penyebab pasti meninggalnya ibu 3 orang anak ini. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, pemilik nama lengkap Stephanie Agnesia Fathia itu sempat mengurai pengakuan jika dirinya diduga telah menjadi korban santet dari rekan wanitanya yang dulu pernah menjadi sahabatnya. Lalu, seperti apakah pengakuan Steffi Agnesia yang mengaku selama hidup pernah disantet? Lalu seperti apa pula tangisan pilu sang anak saat mengucapkan kalimat "Bye-bye Mami"? Sebagai sahabat, bagaimanakah duka mendalam yang dirasakan oleh Eli Sugigi atas kepergian Steffi Agnesia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selain menorehkan duka yang dirasakan keluarga dan para sahabat, meninggalnya Steffi Agnesia juga menyisakan sebuah tanda tanya serta cerita menghentak di balik penyebab kepergiannya. Bermula dari curhatan Steffi setahun lalu yang mengaku menjadi korban santet dari seorang perempuan yang diduga justru pernah menjadi sahabatnya. Target pelaku pun cukup mengerikan karena bertujuan untuk membuatnya lenyap dari dunia ini. Awalnya, Steffi yang tidak percaya dengan ilmu hitam mengira dirinya pun mengidap penyakit GERD. Namun, Steffi pun akhirnya mulai goyah saat orang-orang terdekatnya justru menyebut ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Ya, selama 3,5 tahun, ibu 3 anak ini pun mengalami gejala-gejala yang dokter dan dia sendiri pun tidak tahu apa penyakitnya. Selain sering merasa lemas, ia pun sempat mengalami kesulitan bernafas. Semua tanda tanya itu pun perlahan mulai terjawab saat ia menjalani ronsen yang justru memperlihatkan adanya sebuah benda aneh menyerupai jarum di dalam tubuhnya yang diduga merupakan kiriman seseorang guna untuk menyantet dirinya. Hai guys, apa kabar? Pengen cerita sedikit, pengen nanya pendapat kalian. Kalian tuh percaya gak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet atau ilmu sihir? Nah, aku tuh pengen banget cerita ke kalian yang aku alami sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Orang ini yang nyantet aku, maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus
pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Selain memperlihatkan adanya benda aneh di dalam tubuhnya saat menjalani ronsen, Steffi pun juga pernah menyinggung sosok perempuan yang dicurigai telah mengirim santet kepadanya. Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Ungkap Steffi Agnesia lewat akun TikToknya pada 8 Juni 2023 lalu. Kendati begitu, Steffi pun tidak terang-terangan menyebutkan nama perempuan yang dicurigai telah mengirimkan santet kepadanya. Menurut Steffi, hal ini pun sudah membuat orang yang menyantetnya merasa tersindir dengan sendirinya. Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku yang aku ceritakan dari 2 orang ini ngomong, akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dan ini sudah pada saat dikasih tahu itu hampir setahun yang lalu, dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Pokoknya intinya adalah aku percaya kuasa Allah lebih besar dari kuasa dukun-dukun manapun itu yang mau menyantet aku yang disuruh oleh perempuan ini. Dan lebih teganya lagi, perempuan ini gak sendirian guys. Dia dibantu oleh ibu dan adiknya tanpa sepengetahuan suaminya. Dan lebih sadisnya lagi aku mau ngasih tahu kalian ya, sampai detik ini pun perempuan itu dan ibunya dan adiknya masih ngirimin video terus ke aku. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu kenapa aku bisa dibukain semua sama Allah, karena aku sempat tahajud 4 bulan dan dalam waktu 40 hari aku tuh gak berhenti audit. Terus kalian nanya, aku emang gak mens? Aku mensnya memang gak teratur. Jadi pada saat aku puasa 40 hari itu, pas di hari ke-40 hari lebih, itu ada cahaya putih yang jatuh di atas kepala aku guys. Dari situlah tiba-tiba banyak orang yang punya kelebihan nyamperin aku, terus ngasih tahu kejadian ini kalau di badan aku tuh ada yang gak beres. Selalu playing victim dan merasa dizalimi. Dan anehnya, aku bikin kayak gini di Instagram, aku gak ada maksud apapun, netizen semua DM aku banyak banget. Padahal aku tidak menyebut siapapun orangnya dan aku tidak menulis ciri-cirinya sama sekali. Tapi anehnya, dia merespon tiba-tiba dengan kata-kata dizolimi. Hello, kalau kamu dizolimi dari pihak mana? Meski pengakuan menjadi korban santet keluar dari bibir almarhumah Steffi Agnesia semasa hidupnya dan diperkuat dengan bukti hasil ronsen yang menunjukkan adanya benda aneh di dalam tubuhnya. Hal ini pula yang mengusik pasangan Panglima Langit dan Ratna Listi untuk ikut menelisik lebih dalam hal tersebut. Lalu, seperti apakah penglihatan Panglima Langit dan Ratna Listi sebagai ahli spiritual? Benarkah Steffi pun menderita semasa hidupnya karena disebabkan oleh santet dari seseorang? Saya Ratna Listi dan saya Panglima Langit mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Steffi Agnesia ya. Semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kalau santet ini memang sebenarnya bisa membuat seseorang itu meninggal dunia ya. Karena dia menyerang di sekitaran
bisa jadi kepala, jantung, jadi kayak Menyumbat. membuat penyumbatan di aliran darah, terutama di saraf-saraf atau jantung. Nah, itu bisa terjadi gitu. Kalau saya lihat sendiri dari auranya almarhumah, ya sebenarnya tidak layak sih ya menceritakan orang yang sudah tiada. Sebenarnya tidak layak untuk dibahas, tapi saya kasih garis besar kalau menurut saya lihat memang ini ada gangguan. Memang ada gangguan sosok yang tidak baik, sosok setan kita bilangnya, jin jahat yang memang menempel gitu di badan. Itu ada postingan juga Panglima, di ronsen itu ada semacam jarum gitu, Iya. dua biji gitu di organ tubuhnya gitu. Iya. Apakah benar santet itu bisa berwujud seperti benda-benda Iya. semacamnya? Ya, terkadang begini, santet itu pada saat di ronsen atau medical check up, dia bisa berwujud di dalam di dalam diri kita itu yang berupa kayak jarum, kayak benjolan, dan sering terjadi pada saat misalnya dilakukan operasi atau bedah, terkadang nggak ada gitu. Jadi sulit juga memastikan sih sebenarnya gitu. Apakah Benda itu memang benda kiriman yang asli, memang dari sihir, apa memang itu nyata gitu, nyata memang mungkin kita kan nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang kan orang kadang-kadang kan suka kadang-kadang kayak masang susuk apa segala macam, nah itu bisa saja terjadi. Tapi kalau memang menurut orang tersebut dia tidak pernah misalnya memasang hal-hal yang seperti itu, berarti kan memang ada yang tidak ada dia tanam jarum-jarum ada di yang mirim badannya. ya secara goib ya? Nah, tiba-tiba pada saat di ronsen kok bisa Kok ada? ada gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa mungkin Panglima, itu bisa saja jarum sihir itu terlihat pada saat ronsen. Mungkin. Menepi dari pengakuan Stefi Agnesia yang selama hidupnya menjadi korban santet. Lantas, seperti apakah tangis pilu sang anak ketika mengucapkan kalimat menusuk kalbu saat pemakaman ibunda mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Dipayungi langit mendung, jenazah almarhumah Stefi Agnesia pun akhirnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Ketiga anak almarhumah, si sulung Drusilla Kalia Arifin dan kedua adiknya, Rafasya Zain Pratama dan Georgi Zevino Pratama, hadir mengiringi pemakaman sang bunda dengan tetes air mata. Salah satu momen yang membuat pilu semua yang hadir, saat si bungsu yang belum mengerti apa-apa menanyakan keberadaan sang mami dan saat mereka mengucapkan salam perpisahan. Bye-bye mami, ucap salah satu putra Stefi yang berdiri tepat di sisi pusara. Pergi ke surga dulu ya, gitu tadi mama. Hati-hati mama. Hati-hati mama. Nanti kita ketemu lagi. Ya, tekan ke atasnya. Atasnya. Nah.
Bapak naik aja satu orang. Kalau Bapak naik satu. Naik aja, naik satu orang. Ini injek dulu Bapak. Jadi Bapak pelan-pelan. Rapat aja, rapat. Rapat bawahnya dulu. Bawahnya banyak. Bawahnya dulu rapat dulu. Meninggalnya sang istri tercinta juga membuat Anggi Pratama berkalung duka yang begitu mendalam. Kesedihan mendalam Anggi kian tergambar nyata saat ia berdoa di sisi pusara dan mencium nisan sang istri. Dari sederet sahabat yang hadir di pemakaman almarhumah Stefi Agnesia, tampak Fujianti Utami yang ditemani oleh sang kakak Fadli dan juga kedua orang tuanya Haji Faisal dan Dewi Zuriati. Kesedihan mendalam tampak jelas di wajah mereka saat memberikan penghormatan terakhir atas kepergian almarhumah. Di mata Fuji, Stefi adalah orang yang sangat baik dan selalu datang ke rumah untuk menemui Gala. Semoga badannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Stefi itu orang baik banget. Maaf Mas, bentar. Ya, terakhir ketemu kapan Aku mau Puji sama sama abang aku almarhum? dulu, Mas. Terakhir ketemu kapan Puji? Terakhir ketemu itu kayak bulan puasa tahun lalu. Dari tangis pilu sang anak di sisi pusara ibunda mereka. Lalu, bagaimanakah duka mendalam yang dirasakan oleh Eli Sugigi dan juga para keluarga atas kepergian Stefi Agnesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Meninggalnya Stefi Agnesia di usia 32 tahun memantik duka mendalam bagi para sahabat seperti Eli Sugigi. Bersahabat selama bertahun-tahun, Po Eli pun mengurai duka yang begitu mendalam yang dirasakannya, serta kenangan manis akan sosok Stefi Agnesia yang dikenalnya sebagai pribadi yang begitu baik dan suka membantu orang lain. Selain itu, duka akan kepergian Stefi juga diungkap oleh sederet sahabat lainnya yang ikut mengantarkan Stefi Agnesia ke tempat peristirahatan terakhirnya. Stefi sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tadi gue nanya suaminya, nggak ada penyakitnya, 4 hari tiba-tiba pendarahan gitu kan ya, Ya banyak sih gosipnya begini beredar, cuman aku ya lillahi ta'ala aja ya Bu ya. Kita kan nggak tahu namanya orang sekarang kan zaman sekarang
yang kira-kira kita anggap baik ternyata dia jahat, yang kita anggap jahat ternyata dia baik gitu kan, kita kan nggak tahu ya. Semua teman kesini, teman kesana, teman aku jadi pusing jawabnya gitu, banyak yang nanya-nanya di ini banyak, aku nggak mau jawab gitu kan, karena ini kan belum, ini kuasa Allah gitu semuanya jawab gitu. Steffi artis yang baik, tidak pernah memilih orang dia siapa dan itu siapa, dia tidak memilih dan dia tidak sombong. Dia tiap hari ngeliatin status aku, itu aja. Artis yang selalu ngeliat status aku ya Steffi, itu aja. Semoga Steffi ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga yang ditinggalkan diberikan keluasan hati, ketabahan, kesabaran. Doain ya, baik banget. Steffi itu adalah orang paling baik. Dia selalu mikirin orang lain. Dia selalu bantuin orang, mikirin anak yatim terus. Dia nggak pernah mikirin diri dia sendiri. Pokoknya nomor satu orang lain, bukan diri dia sendiri. Keluarga terutama. Amalannya sangat luar biasa, sebagai sahabat nggak pernah nyakitin. Ya, bagus banget sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.